Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pagi hari ini sudah mengikuti kajian. Sekarang sudah masuk jam 6 lebih 5 menit. Jadi pembukaannya saya singkat saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan berkah dari bacaan Bismillah ini. Baiklah, langsung aja kita mulai dari baca ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sebenarnya maunya saya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22 itu lengkapnya. Tapi enggak jalan 15 saja sampai ayat yang ke-19 ya. Yang penting dulu, nanti yang lain itu juga kita akan menyusul. Karena surat An-Nur itu isinya memang hukum-hukum ya. Ya, ini lagi yang mempelajari itu yang pelajari hukum-hukum tentunya. Baiklah, monggo langsung aja Bu Lina untuk bacakan Al-Qur'annya. Monggo. Oke, Ustadz. Jadi dari ayat 15 ya, Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 15 sampai dengan ayat 19. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan itu. Maha suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mic-nya dinyalakan, Ustadz. Mic-nya, Ustadz, mic-nya. Ya. Baiklah, terima kasih sekali Bu Lina atas bacanya Al-Quran yang saya memang setiap mendengarkan bacaannya ya terenyuh rasanya. Ya. Saya agak menyesal diri saya kenapa tidak mau belajar sejak muda. Ya. Ini Bu Lina itu dapat karunia Allah. Sejak kecil, sejak muda sudah dia dididik dalam beragama dan ternyata menghasilkan yang luar biasa. Mudah-mudahan itu adalah suatu tanda Allah nanti akan memberikan rahmat kepadanya. Karena orang itu tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Nah, orang yang mendapat rahmat Allah itu ya ada tandanya, ya taat, patuh, menjauhi maksiat, ya mengerjakan ketaatan, ya tidak suka bergunjing, ya membicarakannya dan seterusnya. Banyak sekali itu rahmat dari Allah Ta'ala dan itulah tandanya akan datang rahmat yang besar di sudah akhirat. Baiklah, jadi sebenarnya untuk menerangkan surat ini, surat surat An-Nur itu lengkapnya ya mulai ayat 11 ini sampai ayat 20. Karena itu ada cerita yang menarik tentang fitnah yang menimpa keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Dan anehnya Rasulullah tatkala kena fitnah seperti ini nggak turun-turun wahyu. Sehingga Rasulullah sampai sempat meragukan kesetiaan istrinya yang namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu tentang kesuciannya. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat yang merupakan pembebasan dari tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Ya. Semua orang yang terlibat ini ada 40 orang nggak salah di dalam tafsir yang saya baca ini orang itu menyiarkan berita-berita ini. Jadi di sini sementara saya
saya ambil intinya aja, bahwa kita tidak boleh gampang menyiarkan berita yang belum pasti. Nge-share ya, kalau sekarang itu berita yang belum jelas. Karena pada saat kita share itu kemudian dibaca 1, 2, 3 orang yang tidak berpikir apa-apa sama sekali juga disebutkan, maka kita akan dapat dosa yang besar. Dan yang paling besar andil dosanya adalah yang pertama kali membuat gaduh itu, ya, men-share atau mengarang cerita bohong atau dusta itu. Jadi di dalam hal ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena mereka sengaja memang Rasulullah istrinya 9, kemudian ditiup-tiupkan bahwa ternyata istri yang dicinta itu bukan orang yang baik, selingkuh dengan Sofwan dan lain seterusnya. Maka ini tidaklah dipergunakan. Intinya ayat yang ke-19 ini ya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiap di antara orang mukmin, mereka itu akan dosanya besar. Artinya apa? Jangan sampai kita menginginkan bahwa berita-berita bohong, berita-berita dusta itu tersebar di kalangan orang-orang mukmin sendiri. Jadi kalau bisa segera tutup kalau ada orang menyalahkan, orang mencaci orang mukmin. Ini sekarang tuh Pilpres itu sama-sama orang mukmin semua. Maka tidak benar kalau kita kemudian menyalahkan, mencaci orang lain. Kalau memuji boleh saja, tapi mencaci orang lain jangan. Ya? Karena apa? Mencaci, cacian makian itu tentu tidak menyenangkan orang yang disayanginya dicaci. Istri kita kalau dicaci orang lain saja kita tidak suka. Ya? Ini seperti itu. Jangan sampai kita nge-share sesuatu yang menimbulkan hal yang tidak baik di antara kita. Apalagi kita jamaah ini terdiri dari bermacam-macam ragam. Kita di Asifa ini. Ada yang ini, ada yang itu, dan seterusnya. Maka dari itu begitu agak berbau sedikit saya pending gitu. Supaya tidak ibarat penyakit itu tidak berantak penyakitnya. Ya. Kalau berantak ini anggota ini sudah banyak, berapa 200 berapa itu ya, yang menjadi anggota di Asifa ini. Kalau nanti terjadi yang tidak baik, lebih tidak menyenangkan, kita ngaji aja full ya. Apa yang kita tidak mengerti dalam kajian ini, kalau kita berbeda pendapat, asalkan semuanya ada dalil yang sudah dipercaya bahwa kajian itu sahih, sudah. Perkara yang lain menganggap, oh hadismu gak sahih, itu kan menurut orang lain. Saya berkeyakinan percaya bahwa yang meneliti ini menurut saya sahih, ya sudah. Ya. Nanti ya, inna rabbaka yaksiru bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memutuskan segala macam perkara itu besok di hari kiamat tentang apa saja yang kamu perselisihkan di dunia ini. Baiklah, ya, itu nanti suatu saat saya akan menyampaikan itu surat An-Nur itu sangat penting sekali, zina di awal-awal itu. Kemudian nanti juga akan saya terangkan kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada rajam, itu tidak ada. Yang ada hukum cambuk, kok nanti muncul tiba-tiba muncul rajam. Apakah Rasul itu berhak untuk membuat hukum yang baru? Ya? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada rajam. Zina mukson atau tidak mukson, tidak ada masalah. Nanti dijelaskan pada saat pertemuan membahas tentang tafsir surat An-Nur ya. Ini menarik sekali dan senang sekali karena isinya di dalam surat An-Nur itu hukum-hukum yang berlaku di masyarakat ya kita ini. Ya mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran sedikit-sedikit kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang baik. Toh kalau ada kekurangannya wajar ya, kalau kita masih belajar ada sedikit tidak sempurna atau kekurangan sana sini ya, Allah akan memaafkan. Lain dengan orang yang tidak belajar. Jadi besok dosa yang akan diminta pertanggungan jawaban itulah dosa yang dikerjakan karena dia tidak mau belajar. Padahal sebenarnya kalau tidak mengetahui ya sudah belajar tapi salah pemahaman, Allah Ta'ala akan memaafkan. Baiklah, langsung aja kita masuk pada materinya. Materi hari ini yaitu tentang doa ya, tentang doa, dan saya akan sampaikan nanti di sini sebab-sebab doa itu tertolak atau tidak dikabulkan ya. Hanya saja kita masuk fikih sunnah dulu sebentar itu sampai poin ke berapa Pak Tomo?
sekarang doa bapak, orang yang berpuasa, musafir, dan orang teraniaya. Karena sebelumnya menyapu muka itu kan doif ya, setelah berdoa. Ya, Poin 14 sudah selesai. poin 14 sudah selesai. Sekarang tinggal doa bapak, orang berpuasa, musafir, dan orang yang teraniaya. ya, sama. Berarti itu sama dengan yang saya tanda itu, ya. Monggo kita baca Pak Tomo, ya. Ya, bismillah. Doa bapak, orang yang berpuasa, musafir, dan orang yang teraniaya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 macam doa yang pasti diterima tanpa syak lagi, yaitu doa bapak, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Ya, jadi hati-hati terhadap doa yang teraniaya itu kan dalam satu keterangan itu. Jadi kalau orang tuanya itu diberi hak oleh Allah Ta'ala atau diberikan keistimewaan, doanya mustajabah, sebaiknya lah kita setiap ini orang tua ini mendoakan anak-anak kita. Atau semarah apapun orang tua kepada anak ini, jangan sampai orang tua itu mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kecelakaan atau kerugian dari anak-anak kita ini. Karena jangan-jangan kita ngomong itu di saat-saat mustajabah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu hati-hati orang tua ini. Ya. Kemudian musafir juga begitu, akan diberi oleh Allah keistimewaan, doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir oleh yang didolimi. Jadi didolimi diperlakukan secara dolim. Ya, misalnya diambil hartanya, ditindas orangnya, dan seterusnya, itu diperlakukan secara dolim. Kalau orang itu berdoa kepada Allah, maka tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Allah pasti mengabulkan, hanya kapan waktunya, itu terserah Allah. Hadis yang kedua, Pak Tomo. Ya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak boleh ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa sewaktu ia berbuka, imam atau pemimpin yang adil, dan doa orang yang dianiaya. Doanya itu dinaikkan Allah menembus awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, serta Allah berfirman kepadanya, demi kemuliaanku akan aku tolong engkau walau di belakang nanti. Iya, jadi pasti ditolong oleh Allah, tapi tidak tahu kapan, makanya terserah kepada Allah. Jadi orang yang didolimi itu kalau berdoa kepada Allah, lebih-lebih kalau anak mendolimi orang tua, dan ini orang tua itu mendoakan yang tidak baik, siap-siap saja binasa anak itu. Ya, itu karena Allah Ta'ala doa orang tua sudah dikabulkan, apalagi orang tua itu didolimi, yang mendolimi anaknya sendiri. Ya, hati-hati seorang anak mendolimi kepada orang tua itu tidak akan terjadi kecuali anak itu tidak mengerti agama sama sekali. Maka barangkali kalau anak tidak mengerti agama, ya termasuk kesalahan orang tua. Ya, kenapa orang tua tidak mendidik anaknya menjadi anak yang pandai atau mengerti agama? Atau mungkin anaknya sendiri karena pergaulannya, ya setelah dia lepas dari masa-masa balik ini, kumpulannya dengan teman-teman yang buruk. Ya seperti di awal kajian ini tadi sudah disampaikan, bahayanya berteman dengan teman yang buruk, perbuatan kita buruk, tapi oleh teman kita dinampakkan sesuatu yang baik, karena akhlak yang kita gauli itu, teman yang kita jadikan teman itu lebih rendah daripada kita. Jadi hati-hati memilih teman, pilihlah teman yang baik. Nah, kita lanjutkan berdoa seorang saudara terhadap saudaranya di balik, di belakangnya. Monggo, Pak. Doa seorang saudara terhadap saudaranya di balik belakangnya. 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dari Sofwan bin Abdullah, katanya, saya datang ke Syam dan menemui Abu Darda di rumahnya, tetapi tidak ketemu. Dan yang ada hanyalah Abu Darda. Kemudian tanyanya kepadaku,
apakah kau hendak naik haji tahun ini? Memang, ujarku. Katanya pula, kalau begitu tolonglah doakan kami beroleh kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, doa dari seorang muslim buat saudaranya dari balik belakangnya adalah doa yang makbul. Dekat kepadanya ada malaikat yang bertugas. Maka setiap ia berdoa buat saudaranya itu, malaikat itu akan mengucapkan amin. Dan aku juga kan mendoakanmu. Cerita Sofwan selanjutnya, setelah itu saya pergi ke pasar dan ketemu dengan Abu Darda. Maka disampaikannya pula kepadaku seperti tersebut di atas, yang menurut keterangannya diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi doa di antara mustajabah ini, misalnya saya mendoakan Pak Tomo, ya, Pak Tomo nggak tahu, saya nggak tahu kalau saya mendoakan. Maka kalau doakan nggak usah diumum-umumkan itu, doakan memang betul-betul sendiri. Ya, di saat misalnya kita malam hari sholat tahajud di antara seni, doakan saudara kita yang betul sakit itu didoakan betul. Tidak ya ikut berduka cita, ikut ya semoga cepat sembuh. Itu hanya ke dalam kata-kata saja, tapi tidak merasuk ke dalam hatinya kita memang mendoakan. Jadi kalau kita memang mendoakan ya dalam keadaan sujud, dalam keadaan mendekat kepada Allah, doakan. Ya, akan diijabah oleh Allah. Tapi ingat, pengijabahan Allah itu kemungkinan tidak sama dengan apa yang kita harapkan realnya. Umpamanya, kita mendoakan seorang itu yang sakit keras, kemudian kita doa, ya Allah, ya berikanlah kesembuhan, ya sehingga tidak terasa sakit lagi sakitnya. Tiba-tiba meninggal dunia. Setelah kita doakan 3 atau 4 kali. Nah, meninggal dunia itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Dan setelah meninggal dunia tidak terasa sakit sama sekali. Dan setelah itu mungkin diampuni dosanya. Maka doa yang kita panjatkan itu mungkin hasilnya berbeda dengan yang kita harapkan. Namun itulah pilihan Allah yang terbaik tatkala kita berdoa. Maka doa seorang dibalik orangnya, yang artinya orangnya tidak ketahui kalau kita berdoa. Maka doa yang seperti itu peluang untuk diijabah besar sekali. Namun sungguh-sungguh jangan hanya sekedar di WA-nya saja mendoakan, tapi ternyata tidak mendoakan, ya. Jadi kalau kita mendoakan, saya berdoa semoga Bapak itu segera sembuh. Nanti kalau sholat duha atau kita sholat 5 waktu di dalam akhir zikir kita selipkan doa itu. Ya Allah, saudara saya misalnya Bapak Sutomo pergi rumah sakit hati sedang sakit, ya Allah, berilah dia jalan kesembuhan yang terbaik untuk saudara saya Bapak Sutomo. Ya harus dilafalkan begitu dengan tulus hati, tidak diketahui oleh orang lain, dan tidak usah diberitahukan kepada orang yang kita doakan. Ya ini ya, kita kan Ustaz doa nih, ya kamu. Nah sekarang kamu kan sembuh kan? Ya, ini berapa persen fee-nya? Tidak usah begitu. Ya, doa ikhlas karena Allah, bukan karena minta sesuatu dari orang yang kita doakan. Ini doa yang mustajabah. Maka terus kedua, Pak. Monggo Pak Tomo, yang 2. Ya Ustaz, ketutup Ustaz. Menurut riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, doa yang paling cepat dikabulkan ialah doa seorang bagi lainnya, sedang kedua mereka berjauhan. Ya, maka dari itu biasanya tolong ya nanti kalau umroh saya didoakan, tolong ya kalau haji nanti didoakan. Doa-doa seperti itu doa-doa yang tulus ya. Tapi kalau diminta itu dan kita sanggup mendoakan, jangan iya saja. Kita tidak mendoakan. Itu namanya zalim, khianat namanya. Ya, tidak amanah. Jadi kalau kita dititipi tolong ya nanti di sana saya didoakan, panggillah ya, mintalah kepada Allah supaya saya bisa segera haji. Panggil mereka di hadapan multazam misalnya, di hadapan makom Ibrahim, sebut namanya dan mintakanlah kepada Allah. Itulah yang namanya orang jujur. Ya, yang sungguh-sungguh, dan doa seperti itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra'ud du'ai, ya, doa yang paling cepat untuk dikabulkan oleh Allah, ijabatan pengabulannya dakwatu ghaibin, ya,
ya doanya orang yang tidak nampak, ya, li ghaibin, kepada orang yang tidak nampak juga. Artinya saling jauh antara satu sama lain. Kita saling mendoakan. Doakan saya supaya saya sukses. Doakan anak-anak ya. Jadi kalau biasanya orang itu yang mikir kalau mendoakan anaknya, mendoakan keluarganya itu nggak lupa. Kalau dititipi orang lain ya nanti tak doakan di sana. Tapi ternyata tidak didoakan. Itu namanya zalim. Ya. Besok semuanya akan diminta pertanggungan jawab. Hati-hati dengan amanah doa. Ya, karena kita sudah diamani berdoa untuk mendoakan, doakan. Jadi kalau ada orang sakit misalnya, ya, mendoakan, kita doakan betul. Di samping kita doakan di depan seperti kita di jamaah ini, sendirian juga kita doakan. Yang kita doakan sendiri, tak usah dikasih tahu orangnya ini, ya, tidak usah dikasih tahu. Kalau kau tadi malam saya doakan 10 kali, saya bacakan surat Fatihah, saya bacakan ini, tidak usah dikasih tahu sudah. Bacakan doa saja, mohonkan kepada Allah, nanti Allah akan memberikan. Nah, umpamanya kita doakan ringan saja. Itu saya loh yang mendoakan. Tidak usah begitu. Karena kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Begitu. Ya, terus Pak, yang ketiga. Yang ketiga. Dan kedua mereka meriwayatkan pula dari Umar, katanya, saya meminta izin kepada Rasulullah SAW buat melakukan umroh, maka diizinkannya serta sabdanya jangan lupa buat mendoakan kami, kata Umar selanjutnya. Suatu kalimat istimewa yang saya tidak suka ditebus. Iya, ya. Ini loh, atasnya Umar bin Khattab saja kok ya. Rasulullah minta supaya didoakan kepada Allah, mestinya ya gak level lah ya. Kalau Umar bin Khattab dibandingkan dengan Rasulullah, kalau Umar bin Khattab minta supaya didoakan oleh Rasulullah kepada Allah, itu memang pas, memang di sana tepatnya. Lalu tiba-tiba Rasulullah bilang begini, ya, saya jawab ini. Saya meminta izin kepada Rasulullah SAW buat melakukan umroh, maka diizinkannya serta sabdanya sambil dititipi ini. Jangan lupa ya Umar, buat mendoakan kami. Kata Umar selanjutnya, satu kalimat istimewa yang tidak akan bisa saya tebus walaupun dengan dunia seisinya. Kenapa? Ternyata ada doanya Umar yang diminta oleh Rasulullah supaya mendoakan. Tentunya hal ini menggembirakan Umar yang luar biasa sekali. Saya itu siapa? Rasulullah itu siapa? Ya, kok saya mendoakan Rasulullah ya tentang sesuatu mestinya nggak level ya. Tetapi begitulah Rasulullah menyatakan seperti itu supaya di antara orang Muslim ini kita ini nggak ada yang merasa aku kiai kok ndongakne wong sik kae tas tobat ngene mau alaf lagi ya. Nggak apa-apa ya. Kita minta doa didoakan oleh siapapun, itu menunjukkan Islam itu tidak membeda-bedakan. Karena yang tahu siapa yang paling takwa di sisi Allah cuma Allah. Ya? Jadi di dalam surat Al-Hujurat seorang yang paling takwa di sisi Allah itu adalah orang yang paling apa Pak? Selupa saya ini. Surat Al-Hujurat 13 loh. Ya? Surat Al-Hujurat yang ayat 13 itu loh. Ya? Hujurat 13. Hujurat itu 49. Tadi tulisan. Ayat ke-13. Iya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maksudnya ujungnya itu inna akramakum indallahi atqakum, itu juga bisa lupa ya. Baca-baca itu ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu memang tingkat
kemuliaannya itu karena takwa, tapi kalau soal mendoakan, semua ini adalah akan mendapat peluang yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi Rasulullah minta didoakan oleh Umar tatkala Umar mau berangkat umroh ini. Nah, satu lagi beberapa ucapan yang diterima sebagai pembuka doa agar doa itu terkabul. Ini monggo Pak. Beberapa ucapan yang diterima sebagai pembuka doa agar doa itu terkabul. Diterima dari Ibu Raidah, yang artinya bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka bi'ani ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadas somad. Kemudian yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu, sedang aku mengakui bahwa engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, yakni Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya tempat bermohon, yang tidak mempunyai putra dan tidak pula diputrakan, serta tidak satu pun yang menyerupainya. Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah mohon kepada Allah dengan menyebut asmanya yang agung, sehingga setiap ia diseru dengan itu, pastilah akan dikabulkannya. Ya, maksudnya kalau sebelum berdoa, jadi kita misalnya alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita kemudian baca ini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ahad mestinya ya, seperti itu, ahad. Maka kalau ini kemudian diselingi kemudian dilanjutkan doa, maka doa itu dikabulkan. Jadi sebelum doa, awalan kalimat Allahumma inni as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini, maka kemudian ia berdoa, maka doa itu akan pasti dikabulkan oleh Allah. Inilah pentingnya kita mengetahui awalan doa, supaya doa kita itu tembus ke arsy Allah Ta'ala. Maka awalnya dengan Ismul Adzam, nama-nama yang agung. Jadi sebelum doa ini ya kemudian baru kita ucapkan doa kita. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab dari Al-Quran, atau ya kita sendiri buat doa, tidak masalah. Nih, tapi awalannya tadi ya telah kita membaca hamdalah, ya, baca sholawat, ya, kemudian membaca pembuka doa itu. Allahumma inni as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalimat ini sangat dipuji oleh Allah tatkala melihat seorang berdoa kok memakai kalimat ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alta Allahu bi ismil adzam. Sungguh kamu telah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang agung. Allazi idza su'ila bi, yang kalau orang meminta dengan menyebut nama-nama itu, atau ya pasti Allah akan memberikan. Wa idza du'iya bihi ahad, kalau seorang itu berdoa kepada Allah seperti itu. Jadi ini di antara pembukaan, kalau bisa dihafalkan. Seperti yang biasanya kalau saya berdoa itu Allahumma ini ya, Allahumma ini as'aluka bi anal hamda la ilaha illa anta ya hananu ya mananu ya badi'us samawati wal ard. Itu semua pembukaan doa. Siapa yang berdoa dengan menggunakan pembukaan doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, maka doa itu tidak akan tertolak, ya. Itu, ya. Monggo satu lagi monggo Pak Tomo masih ada ya, pembukaan doa ini monggo. Diterima dari Mu'ad bin Jabal katanya, yang artinya bahwasanya Nabi SAW mendengar seorang laki-laki yang berkata, ya dzal jalali wal ikram wa qala qad istujiba laka fasal, rawahu Tirmidzi, yang artinya ya, jadi diantaranya yang pendek ya, yang pendek tadi setelah baca alhamdulillah sholawat, kemudian ya dzal jalali wal ikram ya,
kemudian dalil baru minta Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mempunyai keagungan dan kebesaran, ya, kemuliaan, ya, kemudian minta kepada Allah. Qadis, ya, qadis tuji balaka. Fasal, ya, fasal. Sungguh Allah telah mengabulkan apa yang kamu minta. Jadi kalau kita mungkin tidak bisa baca yang agak panjang, ya ini ya Dzal Jalali wal Ikram, ya. Benarnya bisa disebut ya Hayyul ya Qayyum juga karena menyebut nama-nama atau Asmaul Husna atau Ismul Adzam. Kalau yang pertama tadi Ismul Adzam, nama-nama yang agung, ini nama-nama yang baik dari Allah Taala. Kemudian berikutnya, Pak, monggo. Diterima dari Anas, katanya Rasulullah SAW lewat pada Abu Iyas, yaitu Sa'id bin Samit Suhuti, yang kebetulan sedang berdoa dan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannu ya Mananu ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah. Terus? Ya Allah, aku kepadamu dan bagimulah puji. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Ya Tuhan yang Maha Penyantun dan Maha Pemberi. Wahai Pencipta langit dan bumi, Empunya kebesaran dan penghormatan. Yang Maha Hidup lagi Maha Mengatur. Maka sabda Rasulullah SAW, sungguh Anda telah memohon kepada Allah dengan menyebut asmanya yang besar, dan jika ia diseru dengan itu, tentu akan dikabulkannya, dan jika diminta, pasti akan diberinya. Ini juga kita pilih lagi yang ketiga, ya. Setelah kita baca salat, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat, kemudian baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anal hamdu la ilaha illa anta ya Hananu ya Mananu ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyul ya Qayyum. Kemudian minta kepada Allah. Apa? Misalnya Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini kita minta. Atau berdoa yang lain, ya. Rabbana atina misalnya. Setelah ini membaca doa Rabbana atina. Setiap doa yang diawali dengan Ismul Adzam seperti ini, maka kata Nabi kita pasti akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ia akan diberi yang ia minta, ya. Tinggal tunggu saja kapan memberinya dan berupa apa pemberian dari Allah. Jadi kalau bisa doa-doa pembuka ini dihafalkan, ya, salah satu saja. Kalau kita tidak bisa hafal semuanya, salah satu saja yang dihafalkan untuk dipraktekkan dalam berdoa, ya ini. Jadi tadi yang pertama tadi, ya, Allahumma, ya, tadi yang pertama itu, ya, Allahumma inni Allahumma apa tadi? Yang pertama? Allahumma as'aluka bi anna asyhadu bi anna alam jalid walam yulad tadi loh, Pak. Ya, ini, ya. Ini Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kemudian baru berdoa. Yang kedua itu pakai ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, kemudian dia berdoa. Yang ketiga itu agak lengkap ini, ya, disebutnya ya Allahumma inni as'aluka bi anal hamdu la ilaha illa anta ya Hananu ya Mananu ya Badi'as samawati wal ard, dan seterusnya. Itu doa-doa setelah itu adalah doa mustajab. Ya, jadi kita diharapkan menghafal nih. Yang tidak punya buku, ya baiklah, kita punya buku. Harganya ya tidak mahal. Kalau kita mau beli sendiri ya monggo silakan. Kalau mau titip budui ya silakan, ya. Karena kita kalau ngaji, kalau tidak punya pegangan itu, ya nggak enak kita, ya, lupa-lupa terus. Catatannya hilang lagi. Monggo. Terus yang terakhir, Pak, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat, diterima dari Muawiyah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa dengan menyebut kelima macam kalimat ini, tentulah permintaannya akan dikabulkan Allah,
apa juga yang dimintanya, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, maka dari itu Pak, kalau kita bangun tidur itu, ya, di antara doa bangun tidur, setelah kita doa bangun tidur biasa itu, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusur, kita kemudian berdoa, ya, ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, ya, Allahumma gfirli. Jadi doa-doa ini, kata Nabi kita kalau bangun dengan membaca itu, maka kalau begitu bangun, diampuni dosa-dosanya. Kalau mau berdoa, diterima doanya. Kalau disambung dengan sholat malam, maka sholat malamnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya saya kira sementara sampai sini, tolong Pak Tomo dikasih ingatkan saya, kita Ya, berikan udah saya kasih tanda, Ustaz. supaya nanti tidak mengulang lagi, ya. Terima kasih. Monggo, saya kembalikan Mbak Bulina.